city, going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini juga cuacanya lagi aneh lagi. Udah lagi aneh lagi. Lagi-lagi terus. 55 derajat Fahrenheit. Kayak kemarin juga begitu. Paginya dingin banget, siangnya langsung panas banget. Tapi ya tetaplah, semuanya harus dipikir positif. Biar apa? Biar hamil. Right here? Yes, thank you. Thank you. Have a good one. Okay, you too. Thank you. Kalau kita nggak mikirin secara positif, orang apalagi orang lain ngelihat kita. Tuh ada skuter tuh, 50 cc. Ini masalahnya, salah satunya juga. Jadi lu kalau mau dilihat orang atau dipandang orang lah, dilihat orang atau dipandang orang, yang lo harus lakuin nih itu. Kalau nggak positif banget ya negatif sekalian gitu. Hah? Ini apa-apaan? Gue baru belum. Alhamdulillah. Mumpung di daerah yang sama, jadinya gue disuruh sekalian paling. Kalau kayak gitu, kalau gue mau mikir negatif kan bisa aja kan, segala macem lah. Kalau emang kita mau pikirin negatif, kan negatif aja. Iya, dan ini sering terjadi di negara tercinta kita, Indonesia. Lebih banyak yang ngurusin hal negatif karena yang paling negatif senegatif-negatifnya itu yang dilihat orang. Dan itu yang dijadiin perbincangan. Orang seneng ngomongin yang kayak gitu tuh, seneng. Sama, gue juga seneng juga. Tapi kalau dipikir lagi kan, kapan kita bisa majunya ya kalau berpikirannya kayak begitu terus ya. Kita kadang-kadang nggak sadar, tau nggak? Ya kadang kita mikirnya kan, enggak, ini bagus kok, kalau kita pikirin juga nggak apa-apa. Ini harus dipikirin ini. Ya itu terlepas dari masalah lu atau masalah orang lain. Tapi yang kita pikirin, dan kadang kita juga nggak tahu yang kita pikirin itu, nggak taunya ya percuma, buang waktu doang. Jadi kalau bahasa Jawanya itu wasting times, jalaran soko kulino. Ngebuang waktu karena kebiasaan. Kok tiba-tiba panas? Ini mataharinya kayak begini ngagetin, tapi anginnya tetap dingin. Ya nggak dingin-dingin banget sih, 59 derajat Fahrenheit. Salah ini dia ngirim pesennya double ini nih. Hi, good morning. I think this is a problem. Like, I pick up the order from Wendy's, right? And then the customer like ordered twice with the same items. I mean, like, is it a copy or they double order, or I just want to make sure. 2 order, right?
Yeah, but I'm calling them right now just to make sure. Like, is it one or two? Because it's the same items, though. It's different. Hello. Yes. Okay. That's it for right now. Thank you so much. Can I have a plastic bag, please? Thank you. Ya kayak gini, customer pesennya 2 kali karena dipikirnya yang pertama itu nggak masuk pesenannya. Jadi karena ini semuanya dilakuin online, jadi tugas kita di sini cuma nganterin aja, kita pick up sama antar aja. Jadi urusan keuangannya bukan urusan kita. Dan sempet gue telepon ke customer service-nya juga. Dia lihat ya emang ada 2 orderan. Dia bilang kalau nggak bisa di cancel yang satunya lagi karena udah dibuat dari restorannya, nggak apa-apa, ambil aja. Jadi terserah lo mau apain sama orderan yang satunya. Kalau misalnya bisa gue makan, ya gue makan. Tapi karena gue masih kenyang, udah sarapan, gue kasih customernya aja dua-duanya. Biar dia happy juga kan. Bikin orang happy hasilnya positif. Yang kadang kita nggak lihat ya. Misalnya nih orang lagi jutek nih pagi-pagi kan, terus dapat kayak begini, dikasih orderan double karena dia bayarnya cuma 1 tapi dapat 2, langsung happy kan. Kalau happy, dampaknya kemana-mana. Bisa kerjaannya dia jadi lebih bagus. Kalau dilihat ya ada 2 sisi juga, ada positif, ada negatifnya juga. Negatifnya ya company rugi. Tapi sebenarnya kalau dipikir ya company rugi, kagak rugi-rugi amat. Company juga kalau cuma ngeluarin duit $10, $15 ya buat order. Maksudnya kalau gue ngelihat laporannya kayak laporan keuangan lah yang orang-orang ngomongin ya, GrabHub itu tiap tahunnya rugi itu. Tapi gue sebagai tukang ojek ya nggak usah dipikirin mereka rugi atau untung. Kan kalau mereka rugi, mereka bakalan tutup sendiri. Dan kerjaan lain masih banyak juga yang gue bisa kerjain kan. Sama aja kayak gini lah, yang orang-orang banyak yang nanya, "Bang, lu pakai motor itu nggak rugi?" Kalau bensinnya tekor ya gue kan udah berhenti juga dari kemarin-kemarin gitu. Nggak bakalan gue terusin. Oh, ngomong-ngomong sarung tangan gue baru ini. Gara-gara yang kemarin itu ya udah lama sih, jadi butuh sarung tangan baru. Lagian tangan gue belang-belang pakai sarung tangan yang lama karena ada bolongan di sininya nih. Gue lupa kalau hari ini nge-vlog. Dari tadi bengong aja, gue pikir apa yang kurang ya. Oh, gue belum ngoceh. Ini kayak sekarang aja ya, gue ngeliat di berita-berita itu, berita di Indo, itu beritanya negatif semua loh. Dan emang medianya ngasih begitu. Ya sama aja kayak orang kebiasaan udah. Kebiasaan makan nasi tiap hari, terus nggak dikasih nasi. Mana nasi nih? Nasi mana nasi? Nyariin nasi. Dan nggak beda jauh juga sama yang di video-video gua. Biasa pada ngeliat tete, kagak ada tetenya, nanyain mana nih tetenya nih. Yang dicariin tetenya. Alhamdulillah. Jadi kalau apa yang udah biasa, terlepas itu jelek atau bagus, pasti ngangenin. Yang jelek aja ngangenin, apalagi yang cakep. Jadi ngomong apaan ini?
Jadi ngaco omongannya. Thank you so much ya kawan. Tuh kalau lo lihat tuh, hitamnya kelihatan nggak nih bulatan? Kayak belang-belang jadinya tangan gua. Kena sarung tangan yang satunya lagi. Jadi makanya kalau gue lihat-lihat juga kenapa nggak maju-maju? Karena selalu mikirinnya yang negatif melulu. Yang dimakanin ya negatif aja. Di sini ada banyak media-media yang kayak media-media gosip gitu, banyak juga. Cuman ya konsumennya nggak banyak. Sampai kadang-kadang hal-hal yang kalau gue bilang nggak masuk akal lah, yang orang-orang goblok pada dimasukin berita. Ya emang bagus sih buat lucu-lucuan, buat ketawa-ketawaan. Cuman kayaknya jadi kebiasaan orang kalau nggak ngelihat yang kayak gitu kayak nyari gitu. Kok udah lama nih kayaknya nih nggak ada berita orang goblok. Hello, thank you so much. Oh, she was so happy. Yeah. Yeah, that's good. Thank you guys. You guys have a good one. Ya minggu lalu gue pick up dari sini juga, terus nganterin ke rumah nenek-nenek lah. Nah katanya orangnya ini, she doesn't want the cup holder. She wants everything. She's so specific, and if she doesn't get it the way she does, okay, she calls every time. Okay. So I mean, like that. I don't know if she would like that. Okay. I mean, like a lot of my customer, they like it, you know, with the. I like that. That's a good idea. Thank you so much, guys. All right, you guys too. Do you want me to hand it to you? Yeah, that's fine. Okay. You know, the thing is, when it comes on the tray, they melt. Yeah. Oh, I put it in a wow. plastic bag. You know, Wow, thank it's like you. more hygiene. Oh my God. Here, there's another yes. two right here. Here. Yeah, they told me that like they're gonna put it on a brown bag, Yeah. and then I told them like, can I put it in a plastic bag instead? And then they told me like, Those are great. yeah, Feels real. It's going right in the freezer now because I mean, Yeah. I order enough for several days. thank you. You have a good day, okay? I'm happy that you like it. Thank you. Jadi rada-rada takut juga kan. Aduh, nganterinnya kayak apaan ini ntar kalau misalnya mamanya ngomel ditaruh di dalam plastik, bukannya di dalam kantong kertas. Soalnya spesifik mintanya. Jadi gue ngelihat si nenek happy begitu, gue juga kan seneng kan, maksudnya dihargain kerjaan kita. Terus udah gitu ditambahin tips $3, jadi $7 gue dikasih tips sama dia. Alhamdulillah. Iya, coba kalau seandainya yang dibahas sama orang-orang lebih banyak hal-hal yang positif lah, yang ngebangun lah, misalnya Indonesia itu maju itu. Orang pinter tuh banyak banget di Indonesia. Yang di luar rata-rata ya, di atas rata-rata itu banyak banget. Tapi ya itu, pinternya dipakai buat hal yang negatif, hal yang goblok. Ya banyak yang saking pinternya juga, ini gimana caranya nih kita hitung begini, dan orang-orang gak akan tahu kalau nilai segini ini kita ambil. Kan pada pinter banget korupsinya kan. Hal yang nggak bisa dipikir sama orang-orang lain. Dia bisa mecahin masalah itu. Kurang pinter apanya coba?
tulisan 100.000 bisa dijadiin 10 rupiah. Itu kan udah pinter banget itu. Saking pinternya jadi goblok. Udah kelebihan, otaknya lewat udah. Dan kalau ketahuan ya begitu. Oh, salah nulis. Dan orang-orang percaya. Kalau salah nulis atau salah cetak. Kebanyakan orang itu nilainya itu dari agamanya, bukan dari akhlak individualnya. Kalau agamanya sih udah pasti bagus, akhlak individualnya yang mesti dipertanyakan. Bukan berarti misalnya gue bilang agama gue apa, Islam, gue orang baik, belum tentu. Hello, how are you doing? Very good. How are you? Good, good, good. Do you want me to hand it to you? That's fine. Here you go. Right here. Thank you very much. Thank you so much. You have a good day, okay? Thank you. Ya itu karena kebanyakan orang pinter nipu. Sekarang apa susahnya sih ya? Nih, nggak susah loh. Ini ada orang jahat nih. Niatnya tuh udah jelek banget lah. Namanya orang jahat, tukang tipu, segala macem dilakuin buat keuntungannya sendiri kan. Apa susahnya gitu? Misalnya nih orang nih bukannya pemeluk agama tertentu ya, tapi dia bilang dibela-belain, oke, iya ini agama gua. Cuma untuk apa? Untuk pemanis, biar orang mikirnya dia tuh orang bener. Alhamdulillah. Gimana ini? Kok jauh-jauh lagi nih? Lumayan lah dari tadi. Di atas $10 semua. Bahaya amat itu. Terus gimana gua nggak bisa berhenti ngambil. Dan yang gilanya juga itu, walaupun nih ya seseorang itu ngelakuin tindakan yang udah parah lah, dan karena labelnya dia itulah, orang-orang yang nganggap dia baik itu walaupun udah kelihatan jeleknya tetap nilainya baik. Dan kadang juga karena seseorang udah dilabelin label tertentu, walaupun dia ngelakuin hal baik ya tetap buruk. Karena orang-orang udah diberi asupan-asupan negatif ke hal positif, atau udah dimasukin hal-hal positif ke hal yang negatif. Ini sarung tangannya tuh, mereknya tuh. Ntar kalau gue nyebutin dia bilang endorse. Kakak bayar nge-endorse. Enak aja tuh. Oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu ya.